Ayo diskusi apa? Ayo let's go. Gue kosong nih. Ini nih, lari melulu. Tadi lari lagi. Nongol lagi. Lari lagi. Nongol lagi. Ini kemana ini? Si Bang Flippy ini. Ya udah gue jawab Dewa aja ya. Mau dijawab Dewa ya silakan. Iya. Jadi itulah bedanya Tuhan kami dan Dewa. Bentuk kasih Tuhan kami adalah datang kepada kami. Makanya saya selalu katakan di setiap debat, Kristen itu berbeda sama agama. Agama itu manusia mencari Tuhan. Tapi kalau Kristen, Tuhan mencari manusia. Dan itu satu-satunya bentuk tertinggi dari kasih Tuhan kepada manusia. Didatangi. Pertanyaan saya, agama mana yang Tuhannya sangat sayang sama umatnya? Agama mana? Gini aja, Pi. Dipotong ah. Kan kamu mengatakan di Kristen Tuhan mencari manusia. Betul. Ketika Tuhan mau mencari manusia, dia sudah ketemu dengan manusia, apa yang terjadi? Diselamatkan. Yang selamat Tuhan apa manusia? Bukannya Tuhannya yang dipukul oleh manusia, manusianya selamat tapi Tuhannya kagak selamat. Begitu. Nah kalau di kitab Musa, di Keluaran 33 nomor 20, ketika ada manusia melihat Tuhan, manusianya yang binasa. Nah ini, siapa yang melihat Tuhan malah Tuhannya yang binasa di perjanjian baru. Ketika Tuhanmu mencari manusia, lalu dia ketemu dengan manusia, manusianya selamat tapi Tuhannya kagak selamat. Bagaimana mau diberikan gelar kepada Tuhan yang tidak selamat ini sang juru selamat? Nah dia sendiri kagak selamat. Ya enggak? Betul enggak? Salah. Tadi mau bilang betul, salah. Gimana ini? Bang Diablo, pertanyaan saya, Tuhan Yesus hidup nggak? Hah? Tuhan Yesus hidup nggak? Tuhan Yesus hidup nggak? Enggak, mati dia. Kan bangkit, hidup, betul? Jangan dulu bangkitnya, kan mati, kan kamu bertanya. Seandainya kamu bertanya, Bandalbot, Yesus bangkit nggak? Baru saya jawab itu. Nah kan kamu bertanya, Yesus hidup tidak? Saya katakan mati. Menurut Tuhan Yesus Paulus, mati, bangkit, dan hidup. Tunggu dulu, ini lalu apa yang selalu diberitakan oleh Paulus? Ini perkataan Paulus ini di dalam Bible. Apa yang abang baca? 1 Korintus 11:26. Apa itu? Memerintahkan di situ untuk memberitakan kematian Tuhan. Tapi yang kamu tadi bawa menarik itu. Di Kristen Tuhan mencari manusia. Nah tak kala Tuhan ketemu manusia, malah Tuhannya yang mati. Gimana ini? Saya nggak menghujat loh. Iya nggak. Cuman saya ini kadang-kala benar, kadang-kala kebetulan. Ini dalam 1 Korintus 11 nomor 26 kata Paulus, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, sedangkan Tuhanmu ini kagak datang dia. Malah dia duduk-duduk selama-lamanya dia duduk. Ya enggak? Datang. Setiap yang tertulis di Alkitab akan tergenapi. Tenang ya, waktu masih panjang. Iya, waktu masih panjang. Coba kamu baca. Flippy, naik lagi Flippy. Ini ada bab Flippy ini. Naik lagi bab Flippy.
Kan dalam Ibrani 10:12 coba kamu baca. Masalahnya banyak Kristen nggak percaya Bible. Kenapa sih kalian nggak percaya Bible? Yang mana gue nggak percaya Bible? Saya satu aja. Semuanya. Menarik tadi soalannya, menarik tadi itu. Di Kristen Tuhan mencari manusia. Ngapain Tuhan cari-cari manusia? Karena cinta. Mau ngapain? Contoh Bang Diablo. Bang Diablo cinta yang namanya suci. Pasti Bang Diablo cari itu suci di mana dirimu sampai engkau menemukan suci. Betul? Betul. Betul. Ketika saya ketemu suci, dengarkan, ketika saya ketemu suci, saya berpelukan. Betul nggak? Karena saking cintanya suci, saya juga mencintai suci. Saya ketemu suci, saya pelukan. Nah ini, Tuhan mencari manusia katanya cinta. Tetapi tak kalah, Tuhan ini sudah menampakkan dirinya di depan manusia. Dia yang dipukul. Ini, apakah ini bentuk cintanya kepada Tuhan? Dengan cara memukulnya. Bang Diablo, di saat Apa? Anda mencari suci, Anda menemukan suci tergeletak di UGD. Saya ketemukan suci, saya pelukan dengan suci. Ginjal. Apakah Bang Diablo memberikan ginjal Bang Diablo? Pasti memberikan. Itu tanda Enggak, masa cinta. bodoh. Cinta boleh cinta, tetapi ketika merugikan badan saya, nggak mau lah. Masih banyak suci-suci yang lain di luar sana. Ya, berarti Bang Mungkin Diablo saya mau tak memberikan sejati. ginjal saya kepada si suci. Masa bodoh. Kalau Bang Diablo cinta di saat suci lagi. Bang Diablo Nggak mau lah. Aku ginjal abang nggak mau saya itu. Nggak bentuk mau. cinta. Aku nggak mau lah. Mencintai sesuatu itu dengan perbuatan, Bang. Perbuatan kan betul? Bukan hanya sekedar ucapan. Itu perbuatan kita lakukan. Contoh dulu. Saya mencintai suci. Buktinya Suci apa? ini anggaplah istri saya. Iya, buktinya Pak. Cara saya mencintai suci ini tentu saya memenuhi kebutuhannya dia. Dengan cara saya mencari uang banyak, lalu saya berikan dia. Kamu suci, sopi-sopi aja di sana. Kamu suci, kamu ke salonnya suci. Itu namanya cinta. Betul-betul cinta. Nah, ini Tuhan ketemu manusia. Tuhan yang mati. Gimana ceritanya ini, Paman? Ya kan itu kalau suci baik. Itu kalau suci sehat. Kalau suci sakit, membutuhkan pertolongan seorang Diablo. Apakah Diablo akan menolong suci atau hanya dikata saja bahwa Diablo cinta sama suci? Saya akan membawa si suci. Iya. Betul? Saya akan membawa si suci ke rumah sakit untuk diinfus. Jelas kan? Untuk diobati. Jelas kan? Jelas. Kalau suci butuh ginjal, butuh ginjal. Dan yang ada cuma ginjal Diablo. Iya baik. Dia berkasih nggak? Ketika si suci membutuhkan ginjal, saya akan cari pipi. Pi, jual dong ginjalnya satu. Kan begitu. Kenapa? Kok jadi gua? Saya kan banyak duit. Saya mencintai suci. Untuk menyelamatkan suci, saya akan meminta kepada Pipi untuk menjual ginjalnya kepada saya. Kan begitu. Simpel kok. Ya enggak? Seandainya hanya ginjal Apalagi? Diablo saja yang cocok, apakah Diablo akan memberikan ginjal Anda ke suci? Saya akan katakan mati aja lah kau suci. Bikin repot. Nah itu berarti nggak cinta sejati tuh, cinta-cintaan. Bagaimana saya mau cinta sejati kalau membahayakan diri saya? Pintar itu. Terus. terus. Iya kan?
Saya bukan munafik, Bang. Saya akan katakan yang sesuai dengan naluri saya. Masih banyak kok suci-suci. Artinya Kecuali dia membutuhkan yang tidak membahayakan nyawa saya, tentunya saya bantu. Kalau membahayakan nyawa saya, onde mande paman. ya, artinya cinta Diablo hanya cinta-cintaan, nggak cinta sejati. Cinta sejati adalah mau mengorbankan untuk orang yang dikasihinya. Betul? Enggak Sama betul seperti itu. seorang Enggak ada betulnya itu. cinta kepada anak, dia korbankan nyawanya di persalinan. Itu cinta sejati, Bang Diablo. Makanya saya katakan bentuk tertinggi dari cinta sejati adalah Boleh saya masuk ke Bapak? nggak ada lebih dari tinggi dari pengorbanan. Lucu-lucuan itu. Iya. Sebenarnya apa sih cinta-cinta dibahas? Padahal yang dibahas tadi Tuhannya Kristen mencari manusia. Ya kenapa mencari karena cinta? Betul? Tuhannya mencintai Kristen, tetapi Kristen tidak mencintai Tuhannya. Betul? Enggak. Kami mencintai Tuhan kami. Cintai manusia, manusia itu membunuh Tuhannya. Apakah itu yang dikatakan cinta? Kata Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apalagi? Kata Yesus, mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Ya, ampuni mereka, Itu kata Bapak. Yesus. Ampuni mereka. Kurang baik Itu apa kata dia, Bro? Yesus. Tapi kata Disiksa dan manusia. diampuni. Sebentar dia, Bro. Engkau disiksa dan engkau diampuni. Apa? Kurang baik apa dia? Iya, oke. Tadi kan kata Yesus itu. Nah sekarang kata manusia, terkutuklah kau, Yesus. Itu kata manusia. Siapa yang mengutuk Tuhan Yesus? Diablo siapa? Nggak ada. Dari berani. Yang enak temanya boleh. Dari berani Terkutuklah Diablo, Yesus. berani. Siapa yang mengimani? Terkutuklah Yesus. Siapa yang mengimani? Nggak ada. Tuhan Yesus saya nggak terkutuk. Tuhan Yesus saya suci. Bagaimana suci lagi? Tadi si suci sudah lewat kan, sucinya tadi sudah metong tuh, nggak ada ginjal kan? Ya enggak. Jadi sucinya meninggoy. Nah sekarang mereka berbuat terhadap Yesus karena mereka tidak mengetahuinya. Tetapi apa kata mereka ini? Malah mereka mengatakan, terkutuklah engkau Yesus. Betul enggak? Nah inilah yang diimani teman-teman Kristen. Siapa orang Kristen yang mengutuk Tuhan Yesus? Siapa? Nggak ada. Lalu di Galatia 3:13, 1 Korintus 12:3, Itu Paulus ingin mengajari. kamu percaya nggak Bible? Percaya. Coba kamu baca 1 Korintus 12 nomor 3. Oke, gue baca. Baca yang keras. Supaya orang-orang di pasar mendengar. Bentar. 1 Korintus 3 ayat. 1 Korintus 12 nomor 3 tante. 12. Oke, gue baca ya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Kenapa tidak dibaca terkutuklah Yesus? Ya artinya orang nggak punya Roh Allah Iya, seperti tetapi Diablo. kenapa kamu loncat? Gini, orang-orang seperti Kenapa Diablo loncat? yang nggak ada Roh Allah bisa ngomong itu. Gua ada Roh Allah, gua nggak bisa. Iya, nggak masalah. Tetapi kenapa kamu loncat?
Gua ada roh Allah, gua nggak bisa ngomong itu. Kan kita berbicara tekstual nih yang tercatat, kenapa diloncatin? Kan ada tertulis ada roh Allah nggak bisa ngomong itu. Gua ada roh Allah, jadi gua nggak bisa ngomong itu. Bener ya? Tapi tertulis nggak? Terkutuk Tertulis. Yesus. Apa tulisannya? Yang gua nggak mau ngomong. Jujurlah padaku, Pi. Apa tulisannya di situ? Tertulis apa? Diablo kan gue bilang gue ada roh Allah, makanya gue nggak bisa ngomong itu. Iya, sedangkan saya ini baca dengan jujur. Apa tulisannya di situ? Terkutuklah titik-titik. Nama siapa di situ? Ya Diablo baca sendiri. Terkutuklah Yesus. Kamu imani ini? Percayakah ini? Saya percaya ayat ini. Percaya. Jadi Yesus terkutuk. Loh, orang yang nggak punya Allah, orang yang nggak Jadi punya roh yang Allah, mana yang baru bisa mengatakan ngomong Yesus itu. terkutuk? Bang Diablo nih, korek kuping, kacamata. Nih korek kuping ya. Pakai Bahwa tidak ada kuping pula. seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata. Artinya orang yang nggak ada roh Allah baru Iya, bisa apa ngomong itu. lanjutannya? Lanjutannya apa? Gua ada roh Allah, gua nggak mau ngomong itu. Astagfirullah. Kenapa sih? Begitu berat sekali. Ya kan ada Berat tertulis. ini. Padahal ini perkara kecil ini. Oh enggak, berat tuh berat. Berat ya. Berat takut ketakuannya. Karena orang-orang yang nggak punya roh Allah seperti Diablo bisa ngomong. Ya benar, orang-orang kayak Diablo ada roh Allah bisa ngomong. Kalau gua ada, makanya gua nggak bisa ngomong. Disuruh Berarti LAI Salembang nggak mempunyai roh Allah. Jangankan dia bicara, dia bahkan dia tulis. aduh Diablo. Dia kan Kok saya pula yang disalahkan? Saya kan bertanya, artinya orang-orang yang ada di LAI tidak mempunyai roh Allah. Betul nggak? Diablo. Karena mereka bukan saja mampu mengucapkan, menuliskan juga mereka ini. Diablo LAI menulis ini untuk memperingatkan orang-orang bahwa tidak Ya boleh. makanya saya tanya kawan, makanya saya tanya, apakah orang-orang yang ada di LAI ini tidak mempunyai roh Allah? Punya. Karena ini bukan sekedar dia ucapkan, dia tulis. Ya dia tuh untuk memperingatkan saya nggak boleh nyebut itu gitu. Di mana larangan jangan menyebut itu? Di mana? Bagaimana juga Paulus langsung dia sebut, dia tulis pula. Terkutuklah orang yang mati di tiang kayu salib. Kan kalian bagaimana kalau Yesus itu yang disalib? Ya enggak tante? Iyalah. Udah berarti 1 Korintus 12 ayat 3 clear ya. Orang-orang yang nggak punya roh Allah bisa ngomong itu. Sedangkan orang-orang yang punya roh Allah tidak berani ngomong itu. Clear ya. Sekarang Berarti artinya Anda mengatakan orang-orang di LAI tidak mempunyai roh Allah. orang-orang di LAI menulis ini untuk memperingatkan. Dan tidak boleh disebut, tentu dia baca. Orang-orang di LAI menulis ini untuk memperingati peringatan. Kalian nggak boleh ngomong itu. Udah clear. Udah, Galatia lagi ya. Galatia berapa nih? Galatia 3:13 ya. Ini kesukaan Diablo nih emang. Aduh. Bang Dalbo, Bang Dede udah turun ya? Bagaimana Abang Felipe?
Bang Flipi. Bang Dede turun ya? Enggak. Iya, turun. Dia lagi sholat, Bang Filipus. Oh baik ya. Saya ditelepon teman. Tunggu dulu, saya tanya dulu Bang Flipi ini. Bang Flipi ini ada nggak roh Allah dalam diri Bang Flipi? Ada tuh. Oh ada. Bagaimana Bang? Masalahnya di mana? Mau apa kau? Masalahnya kata Pipi, ini kan ada dalil nih 1 Korintus 12 nomor 3. Pipi nggak mau membaca selanjutnya. Yesus terkutuk, nggak mau baca dia. Dia agak-agak apa ya? Mungkin Pipi ini lagi datang bulan nih. Jadi makanya dia jangan ketawa dulu lah. Sehingga Pipi ini kagak mau dia baca ini. Apa sih masalahnya ini, Pi? Kan tertulis Diablo. Orang yang ada roh Allah nggak boleh nyebut itu. Diablo. Aduh. Jadi itu menyangkut pemahaman ya Bang. Jadi Bang Pipi memahami seperti begitu. Kalau saya harus menerima sebagai bagian daripada satu kesatuan. Karena memang statement begitu tuh. Ini sepertinya Bang Flipi ini roh yang ada di dalam diri Bang Flipi ini roh bermata 7 bertanduk 7 mungkin enggak, karena lancar sekali dia ini tanpa ada keraguan dia menyampaikan. Nah Pipi ini nggak mau dia, takut kali dia. Itu makanya saya katakan mungkin abang Pipi ini dia datang pula nggak mau baca dia. Biasanya kan ada tuh yang tertentu itu nggak bisa disampaikan. Enggak Pi? Sepertinya nama Pipi ini kalau malam-malam ini suci ya, suci. Pipi, Diablo, bentar, Bang Diablo. Apa? Abang kan nanya 100, saya nanya 1 aja. Boleh nggak? Ku tanya aja sepuasmu. Oke. Kemarin kan gua nonton Edis. Oke. Edis ngomong bahwa di Al-Quran itu ada baptisan, benar atau tidak? Enggak ada. Kok kata Edis ada? Edis kan aneh-aneh, bahkan dia mengatakan kalau kita merujuk ke Edis mengatakan gini Bang, dengarkan ya. Nah kalau kami ini umat Islam, kita harus berdasarkan dalil. Tanpa dalil kita tidak bisa menjabarkan sesuatu tidak ada dasarnya. Dan kedua, inilah meruntuhkan keimanan Kristen. Karena Edis memberikan satu pernyataan begini. Walaupun saya dipaksakan menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas jadi Tuhan. Itu kata Edis. Tapi saya pikir-pikir pernah juga ini kata Edis, tetapi lawan kata yang dimaksud oleh Edis itu orang yang menjadikan Yesus Tuhan itu apa maksudnya? Karena kata Edis yang kalau kita menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Nah kalau dijadikan Tuhan artinya kalau saya menggunakan bahasa Cina, kalian ini adalah twin. Tahu nggak bahasa Cinanya itu twin? Kalau Dominic tahu itu translate bahasa Indonesia twin. Bentar. Itu pernyataan Edis itu. Bentar Diablo, bentar. Apalagi. Ya kan dia mengatakan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Itu pernyataan Edis. Nah, lawan kata itu saya gunakan bahasa Cina.
bahasa Cinanya itu Twin. Diablo, bentar Diablo. Apalagi bentar. Belum selesai. Bentar. Nanti kalau balik. Terus Diablo, kan gua nonton Edis ngomong gini di Al-Quran. Apalagi? Kata Edis ya, ada ayat yang mengatakan mencelupkan dalam nama Allah. Itu maksudnya apa? Bagaimana saya menanggapi? Kan di awal saya sampaikan, ketika kita mendengarkan narasi orang lain, kalau memang ada tercatat, dicatat. Oh, ini loh dalilnya, di surah ini loh tercatat. Baru kamu sampaikan di sini. Ini yang dibawa Edis paman. Nah, ini katanya, maka saya jawab katanya juga. Oh ya udah. Nah, sekarang giliran saya, kita pakai Edis nih. Nah, Edis menyatakan, Bang, kata Edis, pernyataan Edis, kalau saya dipaksakan secara akal sehat, Yesus tidak pantas dijadikan Tuhan. Lawan kata tidak sehat itu apa, Tante? Kalau bahasa Cinanya jelas twin. Itu apa? Lawan kata tidak sehat, sehat lah. Lawan akalnya kagak sehat. Ya sehat berarti. Lawan kata kan? Hah? Lawan kata kan? Gimana Diablo? Lawan kata akalnya tidak sehat. Lawan kata berarti akalnya sehat. Nih, dari mana? Loh, tidak sehat. Lawan kata akal tidak sehat berarti sehat, betul? Enggak betul. Bagaimana akalnya mau sehat? Dengarkan ya pernyataan Gimana? Edis. Ulangi. Kalaupun saya dipaksakan menggunakan akal sehat, ini kalau dia menggunakan akal sehat, Oh, akal Yesus sehat. tidak pantas dijadikan Tuhan. Pertanyaannya, lawan kata akal sehat apa? Diablo. Kalau bahasa Cinanya saya tahu, twin. Kalau bahasa Cina, Ya Diablo. Bahasa di sini. ya saya kan dari Cina, Pak. Jadi saya gunakan bahasa Cina. Kalau bahasa Cinanya saya paham, twin. Ya udah, berarti tidak ada ya dalam Islam tuh baptisannya. Nggak ada. Nah, sekarang bagaimana itu tanggapanmu terhadap Edis? Sepakat nggak apa yang disampaikan Edis? Karena Edis pernah bilang itu masa lalu saya. Di saat dia Sepakat belajar. nggak? Oh, itu masa lalunya, nggak apa-apa dong, masa lalu. Oh Sama ya, kayak oke, Paulus. masa lalu. Sama kayak Sekarang Saulus. kamu gunakan akal sehat. Sekarang kamu gunakan akal sehat. Pantas tidak Yesus dijadikan Tuhan? Sangat pantas. Pantasnya gimana pantasnya? Dengan Bagaimana darah kita Yesus. mentuhankan sosok yang berdoa kepada Tuhan? Dengan darah Yesus orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya nggak nanya darahnya itu. Saya menyampaikan bagaimana pantasnya kita mempertuhankan Tuhan. Dia berdoa juga kepada Tuhan. Ya, nggak apa-apa dong kalau anak berbicara sama bapak. Ini kan Tuhan. Tuhan. Yesus kan Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa. Dia bersyukur kepada Tuhannya. Siapakah Tuhannya? Bapa. Pantas Diablo. nggak? Diablo. Apa lagi? Diablo manusia. Ya. Saya manusia. Apakah pantas manusia ngomong sama manusia? Kayak gitu kalau jadi Pantas lah. Pantas Ya, lah. pantas kan? Buktinya kita bicara. Nah, pantas kan? Iya. Ya sudah. Apanya yang sudah?
Padahal Yesus sendiri menyampaikan dalam Matius 4 nomor 10, engkau pipi harus menyembah dan taat kepada Tuhanku, bukan kepada dia. Bagaimana juga orang kaya bertanya kepada Yesus dalam Matius 19, Guru, perbuatan apa yang harus aku perbuat agar aku ini mendapatkan hidup kekal? Itu kata orang kaya itu bertanya kepada Yesus. Apa jawaban Yesus? Jawab Yesus, jual semua hartamu. Taatlah kepada Bapa. Untuk mentaati Bapa, apa yang diperintahkan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Poin pertama, jangan membunuh. Kalian joget dengan kematian Yesus, ya enggak? Padahal Tuhannya Yesus mengajarkan, Yesus menyampaikan kepada pemuda itu, jangan membunuh. Nah itu. Nah, dalam Yohanes 8:40 sampai 44, orang yang mau membunuh Yesus, kata Yesus, iblislah yang menjadi papamu. Jadi papamu itu yang setiap Kristen percaya meyakini Yesus dibunuh dengan cara keji, Anda bapaknya adalah iblis. Jadi kalian ini adalah cuplis. Apa Pi? Apa lagi Pi? Wah, itu nyerempet ke saya lagi tuh, Bang. Diam, saya kan fokus dengan Pipi. Saya nggak menyebut nama. Ini Pipi nih, pasien ya. Nomor antriannya ini 153. Harus disebut antrian 153. Begitu. Ya, antrian 153. Pipi. Gimana Pipi? Jadi Bang Philip, ini Diablo nih, biarin aja. Saya akan counter. Alah, Pipi. Counter Orang pakai dalil, biarin aja. Aman. Jadi gini Diablo, kata Tuhan tuh Esa itu kan di Alkitab 2 kali, di Taurat dan di Injil. Betul? Tapi satu gue jawab. Iya. Pi, seandainya saya ini Pi, dengarkan. Seandainya saya supir taksi, nah penumpang saya adalah kau, saya lempar kau turun kemana-mana. Tadi pada bu maju, tiba-tiba kiri, kemana-mana. Kita tidak bahas Esa. Yang asik boleh ya, Bang. Kemana-mana dia. Bang terapi masih ada kah? Masih ada, saudaraku Bang Blipus. Saya mentok ini. Saya mentok dengar obrolannya Bang Dalbo dengan 153 ini. Iya, ini edukasi yang sedikit canda dan tawanya ada ya, tetapi tentunya literasinya berdasarkan Bible juga. Cuman sih kalau kita lihat si Vivi ini agak sedikit nyeleneh ya, tapi nggak apa-apa, mungkin seperti itu ya, berada dalam pikirannya ya. Bang Tipes kita harap maklum ya. Nanti setelah Bang Vivi dan Bang Dalbo kita berdua lagi ya. Karena Pipi ini mungkin dia tidak terlalu mengenal diriku ini. Pi, pahami gelar saya ini. Saya ini adalah ahli tipologi dan menguasai 2 tingkat ilmu, yang mana tingkat ilmu bawah dan atas. Nah ini kalian hanya mampu memahami ilmu bawah. Jadi saya adalah ahli tipologi. Ketika ilmumu kau sandingkan di sini, enggak laku. Karena saya lebih menguasai. apa yang Nah, sedangkan Diablo? apa Pi? Apa? Kau coba kamu dengan terapeutet. Kalau dengan saya, bisa kamu ini lupa buka celana kalau dengan Dalbo.
Bang Vivi aja ketawa dia. Bentar Diablo. Bang siapa Saya namanya? sama kamu dengan terapi. Nanti ada Bang Cuma. Enggak. Nah, maju terapi. Bang Pilis, bentar. Baik. Iya. Ini sama Bang Vivi ya? Atau Bang Filipus? Bentar Bang, Ya, Bang terapi dua-duanya aja. Bentar Bang. Bang Pilip. Gini ya, kita baru pertama kali ketemu. Ya. Gua kalau diskusi, kalau ada teman gua sama Kristen, gua nggak pernah ketawain dia. Kenapa Anda ketawa saya? Yang mana ada saya sampaikan dengan tepat. Enggak, kalau kau mau ada ilmu sama saya, ayo mau ada modal. Kenapa kalian berantem? Dengarkan, sesama anak-anak Tuhan, sesama anak-anak Tuhan nggak boleh saling senggol-senggolan, nggak boleh. Bang Dalbo, boleh saya tanggapi? Ya boleh, Bang Vivi salah memahami apa yang saya lakukan. Saya tidak bermaksud mentertawakan abang. Toh, kalaupun saya mentertawakan abang, konsep saya sendiri, saya jadi orang yang paling bodoh, begitu. Jadi tidak ada yang mentertawakan abang di sini. Statementnya Bang Dalbo aja yang saya tertawa, itu saja. Tetapi kalau abang ngerasa bahwa saya mentertawakan abang, sebenarnya abang jangan terlalu baper juga. Lo gini. aja. Gue fine. Gue sering diskusi sama mereka. Suci. Kalau mereka ketawa, bagi saya hal yang biasa. Tetapi kalau satu iman sama saya ketawa sama saya akan tanya, kenapa Anda tertawa? Sepintar apa Anda? Itu foto asli saya. Apakah Anda mampu beli Balenciaga? Bagaimana? Bagaimana Bang? Apakah Anda mampu Bang beli Vivi? Balenciaga? Harga Makanya berapa? jangan tertawakan orang. Harga Sama berapa bajumu? Lo tau harga baju gue berapa? Berapa? Ya, berarti Anda nggak tahu. Nggak itu gitu. Anda tanya harganya. Saya kan sudah mendamaikan kalian. Jangan berantem. Ya, Sesama izin kepada Bang Dalbo, abadaku Bang Vivi sudah. Tadi kalau sifatnya kita cuma sekedar canda Vivi ya. Sesama Kristen ketawa. Bang Filipis, begini. Yang Sabar dulu Abada, Bang Vivi ya. Jadi Bang Filipus itu tertawa terkait narasinya Bang Dalbo, bukan menertawakan abangku Bang Vivi Dari tadi gitu dia loh. ngomong, gua no comment. Dia ngomong apa terserah. Ih, Bang Gua Vivi yang sebisa baik. mungkin apresiasi apa yang dia Baperan ini katakan. orang ini. Saya nggak tertawa. ngajarin Anda sopan Saya santun dan tertawanya etika. Bang Dalbo. Lu bukan masalah. Begitu. Kalau Anda ketawa diam aja. Kenapa Anda unmute? Enggak, kan statementnya saya Bang Dalbo ngajarin itu Anda yang- etika. Anda ngomong dari tadi ngawur ngidul, gue diam aja. Nggak ada gue counter. Ya, saya ngomong Anda ketawain. Come on. Ngawur Anda, Bang belum gue turun dulu. Ngawurnya orang. Gimana ini orang? Yang ditertawain statementnya dan Bang Dalbo itu dia yang pusing. Belum besar kapasitasnya dia tuh. Nggak apa-apa, biar nanti belajar.